Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian. Rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada, jumpa lagi dengan Bukit Nyomot Pam. Kali ini kami sedang melaksanakan rutinitas kegiatan pemanenan rumput pacong, pemanenan rumput odot yang ada di lokasi Bang Pakan Blok kedua. Lokasinya yang kemarin kami liput ini dengan si Amang dan si Iwa sebagian kegiatan mengangkut pakan menuju kendaraan. Nah, seperti ini dengan Kang Ubay. Jadi kami tidak hanya rumput yang ditanam, melainkan rumput liar pun diambil. Yang rumput odot kelihatan ini udah dipanen duluan sama orang ini. Tuh kelihatannya beda. Siwa di mana Siwa? Nah, di sini lokasinya. Pemanenan dari pagi hingga menjelang mau sore ini kami masih terus melakukan pemanenan Bang Pakan. Jadi kami di sini tidak memanen khusus pemanenan tanaman yang dirawat, namun pemanenan rumput liar pun kita ambil. Karena apa? Rumput liar banyak variasi jenisnya, otomatis nutrisi yang dimakan oleh hewan kami bervariasi. Kemarin juga melakukan hal yang sama di sini. Setelah melakukan pemanenan, nanti pulangnya sekitar jam 4 lanjut melakukan kegiatan pencoperan untuk stok fermentasi. Kemarin di video atau di kolom komentar banyak menanyakan apa saja yang ditanam Kang di lokasi Bang Pakan. Kami yang sudah ditanam itu tentunya ya banyak variasi, tidak hanya rumput tapi indigo pera, kaliandra merah, dan daun-daunan. Contohnya di sini banyak daun-daunan, daun alpukat, durian, daun yang nangka, pete, sama semuanya kita dipanen. Daun pisang juga kita panen. Kenapa? Biar banyak campurannya, justru lebih bagus variasi pakannya kepada berdampaknya kepada hewan itu sendiri. Seperti itu rekan-rekan yang menanyakan di kolom komentar terkait apa saja yang ditanam untuk penyiapan Bang Pakan. Ya, masukan dari kami adalah yang sudah dilakukan adalah pohon pacong, kulon jono, gagajahan kalau istilah di sini, kodot,
Indigofera, Kaliandra, banyak tanaman yang lain untuk mendukung penanaman kebutuhan bank pakan itu sendiri. Di sisi lain kita menanam pisang juga nanti buahnya bisa dijual dan daunnya bisa kami manfaatkan buat pakan itu sendiri. Ini yang di blok sini sudah habis, tinggal rumput liarnya kita sambil berjalan nanti sambil membersihkan pohon durian, karena di sini bukan hanya bank pakan namun kita diselingi tanaman buah-buahan, contohnya pohon nangka, pohon durian, pohon alpukat. Sebagian pohon alpukat yang tinggi besar itu sudah apa namanya, nah yang di atas atap ini gubuk di sana, ini ada pohon besar, pohon alpukat lokal tapi buahnya bagus. Kemarin pemanenan dapat 1 karung ukuran 50 kg. Seperti ini rekan-rekan aktivitas di kebun kami. Jadi sangat simpel penyiapan bank pakan, akan tetapi susah untuk dikerjakan. Hal sepele tapi susah untuk dikerjakan. Intinya bagi rekan-rekan pemula yang wajib dilakukan ya sederhana. Penyiapan bank pakan, semakin kita rajin menanam, semakin banyak juga nanti ketika memanen. Nah ini kami contohnya pohon durian jenis musangking. Alhamdulillah sebetulnya ini kurang terawat, hampir 2 bulan. Tidak dikasih pupuk NPK maupun penyemprotan nutrisi daun. Akan tetapi rekan-rekan bisa dilihat ini kami dekatkan kameranya, ini bagus, daunnya lebar-lebar padahal kurang perawatan. Artinya ini satu tanah subur dan di sampingnya ada pupuk organik kohe. Jadi manfaatnya kita beternak yaitu limbah kandangnya itu bisa dimanfaatkan untuk pemupukan pohon dan rumput nanti setelah ini pemanenan semuanya, khususnya rumput yang telah dirawat. Nanti kita tabur dengan pupuk organik setelah 2 minggu pemanenan, lalu kita kasih pupuk urea agar memacu pertumbuhan rumputnya itu sendiri. Kadang-kadang ini rumput liar juga kita dikasih pupuk biar cepat pertumbuhannya, Wak. Jadi di sini si Wak yang sering rutinitas membantu kami di sini dengan kru yang berdua lagi memuat pakan. Nah, contohnya seperti ini nih yang dilakukan si Wak. Jadi rumput liar pun bermanfaat sekali, nyawa diambil semuanya tuh sama si Wak. Daun-daunan juga diambil, nggak ada ya di ini, nggak ada yang tersisa kecuali daun pintu nggak boleh ya, Wak, dikasihkan ke hewan ternak gitu. Yang penting hijauan, daun-daunan, ramban-rambanan. Kalau bahasa Sunda mah rambanan teh areuy-areuyan. Itu bagus buat nutrisi kambing. Jadi kita
untuk pakan, semakin banyak variasi sumber pakannya, semakin bagus untuk pertumbuhan hewan itu sendiri. Jadi ini hari yang kedua kita melakukan penanaman, melakukan pemanenan. Itu yang kemarin menanyakan terkait penanaman persiapan bahan pakan. Jadi cukup mudah dan simpel untuk penanaman rumput, tapi untuk realisasinya di lapangan malas. Karena mentang-mentang di sini wah banyak rumput, padahal ketika populasi domba semakin banyak baru kita terasa perlu namanya bank pakan. Akan tetapi ketika peternak kita baru populasinya sedikit, 5 ekor, mungkin 10 ekor, belum terasa. Akan tetapi ketika kita mau memperluas usaha, memperbanyak populasi hewan ternak, itu wajib punya bank pakan, agar ketika di musim paceklik atau musim kemarau susah rumput, nah itu fungsinya. Jadi kalau susah rumput kita udah siap, karena kita mempunyai bank pakan. Seperti itu rekan-rekan sambil jalan. Dan pertanyaan yang kedua yang sering berulang menanyakan tip apa katanya biar sukses dalam usaha peternakan, Kang, katanya. Kalau pengalaman kami yang dilakukan di kandang kami itu ya tidak ada yang istimewa. Semuanya yang penting hal sederhana yang dilakukan oleh kami. Satu, kita penyiapan bank pakan terlebih dahulu. Dan kedua, kita harus paham cara merawat hewan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh hewan. Makanya seringan mungkin kita cari opsi-opsi yang bisa meringankan kita selaku ownernya dalam melakukan merintis usaha, ya contohnya biar rekan-rekan tidak tiap hari ngarit. Salah satu yang sering kami gembor-gemborkan adalah fasilitas penyiapan bank pakan itu sendiri. Yang kedua, kami sarankan bagi rekan-rekan yang mau merintis usaha di bidang peternakan, kita harus melihat pasar di kampung rekan-rekan yang ada di lokasi masing-masing. Apa yang pasar membutuhkan itu yang dikelola atau dipelihara. Contohnya, waduh Kang, di lokasi kami lebih berminat dengan peternakan kambing, pasarnya bagus, ya udah itu yang rekan-rekan ambil. Jangan sempat di di tempat rekan-rekan yang pasarnya bagus kambing malah memelihara domba aja. Jangan seperti itu. Jadi kami juga di sini melihat pasar dulu. Jadi pasarnya yang banyak membutuhkan kambing apa domba gitu. Nah, kami memutuskan untuk memelihara domba.
karena domba banyak sekali di sini, yang khususnya daerah kami berbeda mungkin dengan daerah rekan-rekan. Di kami di Jawa Barat lebih cenderung pasarnya itu lebih hobi ke domba. Kami melihat pasarnya untuk acara akekahan, untuk khususnya orang muslim itu ketika anaknya lahir pasti ada namanya akekah. Biasanya yang saya paham itu, yang sering berkunjung ke kandang itu, kebutuhannya itu adalah untuk akekahan. Biasanya kalau putranya laki-laki, biasanya bukan biasa, mungkin udah aturannya itu 2 ekor. Kalau lahirannya anak perempuan biasanya satu ekor untuk akikohan. Itu pasar yang kami bidik. Yang kedua, pasar yang kami bidik juga itu khususnya domba petani. Ketika datang musim kurban di saat Idul Adha, kalau bahasa kami di sini Lebaran Haji, itu banyak sekali kebutuhan yang menyerap hewan kurban. Jadi itu yang lainnya mungkin banyak, seperti mau hajatan, meninggal, dan segala macam itu, syukuran-syukuran lain banyak sekali membutuhkan. Jadi kepada rekan-rekan pemula yang menanyakan, nggak usah khawatir untuk terkait pasar, jangan ragu-ragu, mulai aja dulu dari sekarang. Apa yang rekan-rekan bisa dilakukan itu lakukan saja. Misalnya berternaknya baru mampu 2 atau 3 ekor, lakukan. Nanti berjalannya waktu, rezeki itu datang sendiri. Yang penting kita rajin silaturahmi dengan peternak-peternak yang lebih senior dari kita. Tidak usah sungkan, tidak usah malu, banyak bertanya bagaimana cara perawatan yang simple, yang sederhana. Nanti dari rekan-rekan senior pasti banyak variasi cara perawatan. Tinggal rekan-rekan yang menyimpulkan, yang menganalisa setelah banyak sumber-sumber yang dimintai keterangan. Rekan-rekan tinggal menganalisa, setelah pulang berkomunikasi apa yang harus dilakukan. Saran kami cari yang pemeliharaannya semurah mungkin, sesederhana mungkin. Mungkin kita ingat pepatah mbah kakek-kakek dulu yang sebelum kita punya domba. Ya contohnya kami itu ngikuti dari dulu. Jadi petuah-petuah kakek-kakek dulu, cara mengambil pakan yang bagus, dan apa saja yang harus dilakukan ketika perawatan dan pemberian pakan. Tekniknya seperti apa, tinggal ya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu rekan-rekan yang bertanya terkait tips bagi pemula, langkah sukses menuju usaha di bidang peternakan domba. Seperti ini rekan-rekan, kami akan melihat ke bagian pengangkutan pakan di dekat kandang sapi. Mohon doanya rekan-rekan,
Ini baru buat kandang sapi. Mudah-mudahan secepatnya segera diisi. Rezekinya mudah-mudahan ada buat rezekinya. Yang penting kami menularkan atau motivasi pada rekan-rekan pemula. Jadi tidak usah ragu-ragu, mulai aja dulu. Jangan banyak pertimbangan, mulai aja dulu yang sekiranya rekan-rekan mampu dilakukan pada saat itu. Contohnya kami mampunya baru buat kandang, ya buat kandang aja dulu nyantai. Nanti mungkin setahun 2 tahun kemudian ada rezeki, ya tinggal bertahap isi satu. Apakah isi langsung 10, gimana melihat kondisi keuangan kami. Untuk saat ini kami masih belum melakukan pengisian kandang. Ini kemarin juga nanyakan itu, Kang, bagus sekali katanya. Kandangnya muat berapa katanya. Ini kandang kami muat sekitar 40 ekor. Ini mudah-mudahan suasananya di sini masih ya sangat asri. Ini kami belum sempat penanaman pohon kelapa, ini udah banyak. Nanti mungkin besok pagi kita pemanenan pohon kelapa. Sayang ini kalau nggak diambil, nanti saingannya dengan bajing luncat. Kami menuju pengangkutan bahan yang sudah dipanen. Nanti kami mengangkut hasil panen ke kandang domba. Dari sini jaraknya kurang lebih 200 meter. Ini kondisi jalannya rekan-rekan, ya maklum namanya di kampung seperti ini yang dilakukan. Nah, ini hasil panen kami. Nah, seperti ini. Nah, alhamdulillah sudah banyak melimpah. Mungkin dicukupkan sekian. Tidak terasa sudah lama kami meliput. Terlalu senang dan terlalu hobi mungkin. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah salam ngarit, salam penghobi kebun durian.